4 tips mahasiswa agar tidak menyesal ketika lulus. Aku udah lulus kuliah dan wisuda, meskipun secara online wisudanya. Ternyata 4 tahun yang aku lalui itu ada beberapa hal yang aku pengen katakan kepada diriku yang dulu, dan aku pengen berkata bahwa kamu harus kuasai 4 ini ketika kamu lagi kuliah, supaya kamu nggak menyesal di kemudian harinya. Dan keempat hal ini jarang banget orang bagiin karena ini sangat-sangat powerful bagi seorang mahasiswa, dan mungkin mereka nggak pengen kamu tahu sebagai mahasiswa. Tapi di video ini aku akan bagiin kepada kamu secara gratis. Maka dari itu pasti kamu tonton video ini sampai habis. Tips yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah, dulu ketika aku kuliah dan ada kesempatan untuk presentasi ke depan, maka giliran yang aku pengen adalah aku pengen banget giliran aku yang terakhir. Ataupun bahkan aku nggak mau maju sama sekali untuk presentasi. Tapi ini salah banget. Ini salah banget kenapa? Karena skill presentasi, skill public speaking ini penting banget bagi kita sebagai mahasiswa. Apalagi ketika kita nanti lulus, itu sangat penting karena ini kepake banget. Contoh, ketika kamu pengen mengisi sebuah webinar, maka skill public speaking yang kamu butuhkan. Ketika kamu pengen berbicara di depan umum, maka skill public speaking ini yang kamu butuhkan. Ataupun sesimpel ketika kamu kuliah, nanti ketika kamu lagi sidang skripsi, skill presentasi ini yang kamu butuhkan untuk membuat dosen ataupun teman-teman kamu yang menonton itu berpikir bahwa wah, orang ini jago banget presentasinya. Kacau banget, ini orang gokil banget ngomongnya, casisus, nggak pakai grogi, nggak pakai belibet, lancar banget, lancar jaya. Nah, kenapa aku bilang ketika ada kesempatan untuk maju, kamu itu harus maju? Karena ini bisa menambah jam terbang kita, jam terbang dalam hal public speaking, sehingga lama-kelamaan ketika jam terbang ini udah tinggi banget, bahkan ada yang berpikir bahwa ketika kita ingin ahli di sebuah bidang, kita harus memiliki jam terbang sebanyak 10.000 jam terbang, sehingga kita bisa expert di hal tersebut. Nah, paling nggak ketika kita bisa meningkatkan jam terbang kita, kita bisa lebih nyaman lagi ngomongnya, lebih lancar lagi ngomongnya, lebih nggak gampang grogian lagi ngomongnya ketika ada kesempatan untuk ngomong di depan umum. Untuk prakteknya, sesimpel ketika ada kesempatan kamu angkat tangan, aku yang pertama dan semisalnya. Ataupun ketika ada kesempatan, siapa nih yang pengen ngisi sebuah webinar, maka kamu angkat tangan kepadanya. Siapa nih yang pengen jadi ketua organisasi, bahkan kamu angkatan kepadanya. Dan ketika kamu ketua organisasi, mungkin ini akan lebih banyak lagi kamu kepake jam terbangnya. Meningkatnya ini lebih pesat lagi karena sebagai ketua kamu akan dituntut untuk ngomong di depan umum, melaporkan hasil-hasil kinerjamu dan semisalnya. Itu yang pertama yang bisa kamu lakukan untuk kamu para mahasiswa adalah kamu coba angkat tangan ketika ada kesempatan untuk ngomong di depan umum. Tips yang kedua adalah coba kamu memperbanyak relasi teman. Ya benar, ada sebuah perkataan bahwa kamu itu adalah contoh dari 5 orang di sekitarmu. Teman terdekatmu ada 5 orang, dah kamu itu seperti itu. Misal orang terdekatmu yang 5 orang tadi adalah orang yang senang banget sholat, maka kamu akan digolongkan sebagai orang yang suka sholat juga. Misal kelima orang terdekatmu adalah orang yang suka banget membaca buku, maka kamu akan keturunan juga membaca bukunya. Dan misal juga 5 orang terdekatmu adalah orang yang toksik, maka kamu akan toksik juga kepadanya. Tapi masalahnya kalau cuma 5 ataupun sesedikit mungkin kita mengenal orang, maka efeknya itu akan kurang aja, karena networking ini adalah sesuatu yang mesti kita kuasai juga, yang mana kita bisa melakukan kesempatan-kesempatan yang gak dimiliki oleh orang-orang yang punya networking padanya. Seperti ada perkataan, wah dia mah enak, punya orang dalam, dan semacamnya. Ini kan tanda bahwa dia itu networkingnya luas, dan kita bisa belajar darinya bahwa networking itu salah satu hal yang mesti kita kuasai juga. Dan untuk networking ini nggak mesti cuma satu kuliahan doang, seperti kita bisa networking pada teman-teman ataupun orang-orang di luar perkuliahan kita. Seperti dulu aku pernah kumpul kreator bareng di Bekasi, yang mana di situ ada Mas Syam yang kamu kenal mungkin dengan Dr. Karva, ada Bilal dan semacamnya. Itu aku senang banget bisa berkenalan dengan mereka, dan itu aku bisa ngobrol dengan mereka, dan aku mendapatkan banyak banget manfaat yang aku rasakan karena dengan aku networking kepada dia, aku bisa tahu hal-hal yang sebenarnya aku nggak tahu di situ. Meskipun aku nongkrong ngopi sama mereka, tapi isinya itu berbobot, ada yang diomongin, dan yang diomongin itu bukan cuma gibahan-gibahan semata yang biasa kita lakukan. Enggak, maksudnya ini apa? Ketika kita udah dapat orang yang tepat, networking yang tepat, maka kita akan mendapatkan manfaatnya juga. Seperti yang tadi aku bilang bahwa kamu adalah 5 orang terdekatmu. Kalau yang tadi kita kumpul-kumpulnya suka gibah-gibahin orang, ya isinya ketika kita ngumpul di kafe, ya isinya kita gibah-gibahin orang. Dan ketika yang tadi aku ceritakan aku ngumpulnya dengan kreator Bekasi, ya
Isinya aku banyak tahu tentang konten, aku yang tadinya masih minim banget seputar konten, aku dikasih ilmu yang gratis cuma karena aku ngumpul sama mereka dan aku ngopi bareng sama mereka. Itu yang kedua, coba berkenalan sama banyak orang. Ya, meskipun kamu introvert ya, paling enggak ini skill yang mesti kita kuasain juga. Tips yang ketiga yang mesti kamu lakukan mungkin adalah meningkatkan skill menulis. Ini aku dulu meremehin banget. Aku mikir bahwa ngapain sih kita harus meningkatkan skill menulis kita. Padahal ketika teman-teman tahu bahwa di perkuliahan itu skill menulis sangat penting, karena ketika kita menulis skripsi misalkan, ketika kita menulis presentasi misalkan, dan semacamnya, ini kan penting banget. Apalagi ketika kita itu minim banget sama menulis di Microsoft Word, yang mana aku tuh bingung banget ketika disuruh menulis di Word itu yang halamannya harus di tengah dan di halaman yang lain harus di kanan atas. Itu kan aku bingung banget. Hingga akhirnya aku minta ajarin sama istriku untuk mengajarkannya bagaimana caranya untuk menempatkan halaman ini di sini, halaman yang selanjutnya ada di kanan atas, dan semacam ini kan sesuatu yang mesti kita latih juga, yang ini penting juga kita harus tahu. Dan skill menulis ini bukan cuma dipakai buat di perkuliahan doang. Ini juga kepake misalkan aku ketika ingin membuat konten, ingin membuat naskah konten, yang digunakan adalah skill menulis. Bagaimana aku menulis struktur yang tepat, bagaimana aku menulis pembukaan yang tepat, bagaimana aku menulis isi yang tepat. Ini kan kepake banget, dan mungkin kamu juga merasakannya, dan mungkin kamu ketika belum merasakannya, nanti suatu saat kamu akan merasakannya ketika sudah lulus kuliah. Oh, kenapa aku udah dulu nggak melatih skill menulis aku kan jadinya bisa tahu struktur yang baik itu bagaimana struktur yang buruk itu bagaimana aku tahu. Dan untuk menulis ini ada banyak macam trik untuk melatihnya. Sebagaimana aku pernah mendengar di sebuah video bahwa kita bisa journaling, lebih tepatnya morning pages journaling, di mana di sini kita menulis apapun yang ada di otak kita tumpahkan ke buku tersebut selama 30 menit atau bahkan 1 jam, yang mana kita nulis sebanyak 3 lembar. Di situ kita tumpahkan segala macam pikiran kita, otak kita mikir apa, kita tumpahkan di situ. Meskipun kamu nggak tahu menulis apa, maka kamu tulis saja, aku nggak tahu menulis apa, aku nggak tahu menulis apa, aku nggak tahu menulis apa. Dan di morning pages journaling ini kamu nggak perlu khawatir bahwa tulisan aku jelek, tulisan aku kurang rapi, nggak perlu, karena kita kan nggak ngecek lagi. Yang penting itu tuh tujuannya untuk menumpahkan isi otak kita yang tadinya pikiran kita itu mungkin kusut banget, kita luruskan lagi pikiran kita dengan kita melakukan morning pages journaling. Aku pernah melakukan ini beberapa kali dulu ketika aku lagi semangat-semangatnya, dan sekarang aku lagi off, dan mungkin beberapa saat lagi aku akan merutinkan lagi morning page journaling ini. Setiap pagi kita tumpahkan apa yang kita pikirkan di buku tersebut sebelum melakukan aktivitas berat lainnya. Dan tips keempat yang mesti kamu perhatikan adalah ketika lagi kuliah adalah membaca lebih banyak buku. Mungkin ini simpel tapi ini sangat bermanfaat banget. Yang mana ini adalah kebiasaan orang-orang besar seperti Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan semisalnya, yang ini bisa kita lakukan. Nggak mesti berat-berat kita harus membaca buku yang berjilid-jilid, yang tebal-tebal, nggak usah. Yang ringan-ringan aja dulu, sehingga kita bisa menumbuhkan minat kita kepada membaca buku, dan itu bisa berdampak positif juga. Dan ketika kita sudah membiasakan diri kita untuk membaca buku juga, ini juga nyaman untuk nantinya ketika kita skripsian, kita lebih nyaman untuk membaca jurnal dan semisalnya. Untuk prakteknya simpel, nggak usah yang berat-berat. Kita ikuti aja metode dari Kaizen, yang mana itu kita 1% lebih baik setiap hari, dan juga itu sama dengan metode yang dikatakan di buku Atomic Habits bahwa kita harus 1% lebih baik setiap hari. Dan ketika kita membaca, coba deh kita ganti mindset kita. Tujuan kita bukan hanya sekedar membaca buku, tapi tujuan kita adalah menjadi seorang pembaca buku. Yang mana ketika mindset kita udah benar, yakni mindset kita menjadi seorang pembaca buku, ketika baca buku ya kita nggak akan bingung kenapa kita harus membaca buku, karena pembaca buku adalah kebiasaannya membaca buku. Dan ketika mindset kita adalah, oh pokoknya aku seorang pembaca, maka yang kita rasakan adalah kita nggak akan melewati hari tanpa ada membaca sebuah buku. Meskipun kita baca hanya 1 hari 1 halaman, dan itu nggak masalah banget bagi kita, sehingga kita bisa meningkatkan kebiasaan kita dalam hal membaca buku. Dan buat kamu yang masih suka bosenan dalam membaca buku, aku udah siapin video buat kamu. Silahkan tonton video di sebelah kiri sini. Aku udah buatin video buat kamu, aku tunggu di situ. Bye bye, terima kasih telah menonton.